Perkenalkan, nama saya Eka Setiawan. Saya di sini ditemani oleh Kak Ibnu ya. Ya, Panggilnya Kak Ibnu atau Kak siapa Kak? saya Kak, bisa dipanggil Kak Ibnu ini Mas Ibnu aja. taruna dari Poltekip. Benar, saya Oke, udah teknik ilmu masyarakat. pemasyarakatan. Berarti tahun masuk itu 2019 Kak ya? Benar, tahun 2019, Mas. 19, oke. Nah, di sini teman-teman, kita akan ditemani oleh Kak Ibnu. Nanti teman-teman di sini akan dijelaskan mengenai apa itu sebenarnya Poltekip, apa itu sebenarnya nanti lebih detailnya kenapa bisa Kak Ibnu ini memilih Poltekip gitu dibandingkan sekolah kedinasan lain. Kan sekolah kedinasan banyak gitu. Apa pilihannya? Apakah emang dari dulu pengen masuknya Poltekip? Apakah ini alternatif ataukah emang tujuan ataupun motivasi dari orang tuanya, kita juga belum tahu. Kita akan bahas hari ini Q&A serba-serbi mengenai sekolah kedinasan Poltekip. Nah, bagi teman-teman semua, kalau saya ingin bertanya mengenai Poltekip dan lain-lain, nanti langsung aja ditambahkan kolom komentar, teman-teman. Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaannya ya mengenai Poltekip dan sekolah kedinasan, boleh. Nanti kalau misalnya untuk sekolah kedinasan yang lainnya boleh saya akan bahas juga selain dari kakak. Mungkin kalau dari kakak ada tambahan-tambahan lain boleh juga seperti itu. Baik, Nah, Mas. siap. Oke, dari pada ini sudah waktu menunjukkan dari 16.01. Langsung di sini saya limpahkan langsung ke Kak Ibnu untuk memperkenalkan diri dan memberikan motivasi buat teman-teman semuanya. Kenapa teman-teman di sini dan kakak sendiri memilih sekolah kedinasan dan memilih sekolah kedinasan Poltekip terutama. Boleh dipersilakan Pak Kak. Baik, terima kasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Selamat sore juga, teman-teman. Bagi teman-teman yang melihat live ini, dan kemudian kita bisa sapa, santun, dan juga bercengkrama di live IG ini. Perkenalkan, saya merupakan Taruna Ureda. Taruna Ureda itu artinya taruna akhir. Di Poltekip itu berarti taruna tingkat 4. Saya Taruna Ureda Ibnu Arif Risyad. Seringnya dipanggil Ibnu. Saya merupakan taruna dari Politeknik Ilmu Masyarakatan yang kemudian Politeknik Ilmu Masyarakatan ini adalah sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk menciptakan kader pemasyarakatan yang berkarakter, berintegritas, dan juga pastinya berkualitas. Nah, untuk perkenalan sedikit tentang saya merupakan seorang taruna Poltekip yang masuk pada tahun 2019 dan sekarang sudah tingkat 4 yang pada tahun 2019 sampai tahun 2023 menjalankan program dari pendidikan Politeknik Pemasyarakatan, baik itu secara luring ataupun secara luring ataupun secara daring. Kenapa sih saya memilih sekolah kedinasan? Itu merupakan pertanyaan yang pastinya akan saya jawab sekarang. Sekolah kedinasan menurut saya adalah salah satu solusi, di mana pemilih sekolah kedinasan berarti siap untuk bersaing dengan ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang yang ingin masuk ke sekolah kedinasan atau memilih salah satu dari sekolah kedinasan tersebut. Jadi, sekolah kedinasan itu menurut saya adalah salah satu hal yang bunuh diri juga. Bisa juga disebut kayak kita mempersiapkan diri dengan matang untuk berperang gitu. Namun, ketika kita masuk sekolah kedinasan, banyak sekali hal yang kita dapatkan. Banyak sekali hal positif dan pastinya keuntungan yang kita dapatkan jika kita masuk ke sekolah kedinasan. Tapi kita harus bedakan dulu nih, bedanya sekolah kedinasan dan sekolah ikatan dinas. Sekolah kedinasan adalah sekolah atau perguruan tinggi yang dinaungi bukan dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Jadi seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistika, Badan Intelijen Negara, dan lain sebagainya, itu memiliki sekolahnya masing-masing. Memiliki naungan sekolahnya masing-masing. Nah, sekolah tersebutlah yang disebut sekolah kedinasan. Berbeda lagi halnya dengan sekolah ikatan dinas. Nah, sekolah ikatan dinas ketika lulus dari sekolah tersebut,
dipastikan akan lanjut bekerja dengan sesuai profesi yang telah dianutnya ketika bersekolah di sekolah kedinasan tersebut. Nah, sekolah ikatan dinas bisa kita sebut sebagai salah satu yang membuat kita tuh mau masuk sekolah kedinasan gitu, dengan adanya program ikatan dinas. Contoh, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang sekarang saya menjadi tarunanya, ada tetangga saya Politeknik Imigrasi, ada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, ada Sekolah Tinggi Ilmu Statistika, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Transportasi Darat, dan lain sebagainya. Nah, sekolah-sekolah tersebutlah yang masuk kategori sekolah kedinasan yang ikatan dinas. Kemudian, ketika memilih sekolah kedinasan yang ikatan dinas, sudah bekerja secara langsung lulus dari sekolah kedinasan tersebut, bisa langsung bekerja, dan pastinya memiliki masa depan yang kita tahu jenjang karirnya seperti apa. Dan pastinya, kebanyakan sekolah kedinasan yang ikatan dinas, itu adalah full beasiswa, atau semuanya dibiayai oleh sekolah kedinasan tersebut. Baik itu dari pakaian, makan, bahkan aktivitas-aktivitas yang menurut kita itu seharusnya di luar nalar gitu loh. Ternyata bisa secara gratis dibiayai oleh negara. Contoh, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa saya memilih Politeknik Ilmu Pemasyarakatan? Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, seperti yang saya katakan tadi, merupakan sekolah kedinasan yang juga ikatan dinas. Memilih Poltekip itu seperti memilih jurusan di berbagai universitas di Indonesia. Contoh, ketika kita masuk ke Universitas Indonesia, maka ada jurusan hukum, ada jurusan ekonomi, ada jurusan administrasi, politik, dan lain sebagainya. Begitu juga sekolah kedinasan. Kita bisa memilih jurusan yang kita mau, atau pendidikan advokasi yang kita mau. Contoh, ketika kita di Poltekip, berarti kita sudah siap untuk bekerja di bidang pemasyarakatan. Atau kita memilih IPDN, berarti kita sudah siap untuk bekerja di bidang pemerintahan. Atau kita memilih STIS, berarti kita sudah siap bekerja di bidang statistika. Atau bahkan di Poltekim, berarti kita sudah siap bekerja di lingkungan imigrasi. Nah, ketika saya memilih Poltekip, berarti itu adalah merupakan salah satu panggilan jiwa saya, yang kemudian bisa saya sebut bakat dan minat saya ada di Poltekip, yaitu pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan salah satu program atau sistem di sistem peradilan pidana, yang pemasyarakatan tersebut bisa dibilang merupakan pekerjaan yang apa ya bahasanya, memiliki pahala jariah. Memiliki pahala jariah yang dimaksud adalah ketika kita masuk kepada pemasyarakatan, berarti kita adalah orang-orang yang ingin membina orang-orang lain yang dinyatakan bersalah dalam hukum. Orang-orang yang bersalah dalam hukum tersebutlah yang akan kita bina, yang akan kita wujudkan cita-cita pemasyarakatan tersebut, yaitu narapidana dapat kembali ke masyarakat, dapat kita bina, menyatakan dirinya juga bersalah, dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Yang kemudian itu menjadi tolak ukur saya ketika saya ingin bekerja di pemasyarakatan, dan saya memilih Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Sebuah pekerjaan yang luar biasa, dan pastinya merupakan salah satu pekerjaan dengan penuh pahala. Itu alasan saya memilih Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Dan pastinya di Poltekip banyak sekali kelebihan. Seperti yang saya katakan tadi, kebanyakan sekolah kedinasan yang ikatan dinas itu biayanya gratis, full beasiswa, bahkan seluruh aktivitas dibiayai semua. Kemudian di Poltekip ini bisa dibilang semuanya dari pendidikan, mulai dari calon taruna, taruna tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, sampai lulus kita dibiayai full oleh negara, oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian ketika masa pendidikan, kita pun di per bulannya itu kita mendapatkan tunjangan ikatan dinas. Dalam artian kita mendapatkan uang sangu. Nah, bayangin Poltekip. Kita udah masuk gratis dari pendaftaran. Pendidikan juga gratis. Dapat sangu lagi. Nah, hanya di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang dinaungi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian di Poltekip ini juga seperti yang saya katakan tadi, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya didapatkan secara gratis. Baik dari pakaian, baik dari atribut yang lain yang kita dapetin, itu semuanya gratis. Dan dikasih oleh Politeknik Ilmu Pemasyarakatan kepada tarunanya semua. Nah, itulah yang membuat saya bahagia dan pastinya senang belajar di Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Begitu, Mas. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak. Cukup detail banget ya. Ya. Apa yang Kak jelaskan mengenai sekolah kedinasan, dan emang sudah
bagus emang terbukti ya, mahasiswa ataupun taruni dari Sekolah Kedinasan Poltekip itu sangat jelas ya. Bagi teman-teman semua yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar mengenai Sekolah Kedinasan dan Sekolah Kedinasan Poltekip. Nah, bagi teman-teman semua, di sini juga teman-teman bukan hanya lab IG dan bertanya saja, tapi juga bisa ikut dengan ikut tryout gratisnya mengenai sekolah SKD-nya, seleksi kompetensi dasarnya. Teman-teman mengukur sebatas mana kemampuannya, boleh langsung DM saja ke Bimbel Stan Newtonsik. Teman-teman boleh bertanya kapan dilaksanakan dan kapan ikut tryout gratisnya, seperti itu. Oke Kak, langsung saja di sini. Emang masih belum ada yang bertanya Kak ya? Emang mungkin sudah cukup jelas yang tadi Kakak jelaskan ya mengenai Poltekip. Nah, di sini dia minta fokus-fokus. Oke. Nah, ini ada bertanya Kak. Izin bertanya, apakah Poltekip full asrama atau ngekos lagi Kak? Boleh dijawab Kak. Baik, untuk Politeknik Pemasyarakatan programnya itu full asrama. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di Poltekip dan juga di Poltekim. Jadi Poltekip dan Poltekim ini satu rumpun ya, satu lingkungan. Jadi disediakan asrama, baik itu di kampus Depok ataupun di kampus Tangerang, dan beraktivitas layaknya seorang taruna yang berada di asrama. Gitu Mas. Baik, berarti baik Poltekim atau Poltekip itu full asrama. Karena asramanya itu ada dua, atau sekolah kedinasannya itu ada dua, di Tanah Tinggi sama di Gandul. Peta Gandul ya, ya Cinere ya. Cinere. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Saya mohon maaf nih Kak, ada ini nih, saya agak sering matiin video sama voice agar Kakak ini menjelaskannya cukup jelas ya. Soalnya masalah sinyal. Oke, pertanyaan berikutnya. Pull up pas pendaftaran kakinya harus lurus atau seperti tes Polri Bang? Coba jelaskan Kak. Baik. Untuk tes pull up di Politeknik Ilmu Masyarakatan itu seperti tes Polri. Jadi tidak harus benar-benar lurus, yang penting naik dan sikapnya juga kalau bisa disempurnakan gitu. Namun tidak menutup kemungkinan jika bisa naik dengan sikap yang tidak sempurna, itu tetap dihitung kok. Jadi pull up kami condongnya lebih ke Polri, gitu Mas. Oke baik. Ke pertanyaan berikutnya Kak. Izin bertanya, tahapan-tahapan seleksi calon taruna Poltekip apa saja sih Mas atau Kak? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi ada beberapa tahap yang dilakukan oleh calon taruna Politeknik Ilmu Masyarakatan untuk masuk ke Politeknik Ilmu Masyarakatan. Saya akan sampaikan. Yang pertama adalah tes administrasi. Nah, tes administrasi ini berarti kita mengirim atau mengupload berbagai administrasi yang ada merupakan persyaratan dari sekolah kedinasan Poltekip tersebut. Misalnya ada KTP, kartu keluarga, SKCK, nilai saat SMA, dan lain sebagainya. Nah, di situ harus dilengkapi dan dikumpulkan di salah satu website. Kalau nggak salah namanya SSCSASN kalau nggak salah. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Pokoknya websitenya itu. Dan itu merupakan website untuk mendaftar seluruh sekolah kedinasan di Indonesia. Yang kemudian kita cukup pilih satu sekolah kedinasan yang ingin kita tuju. Waktu saya memilih, berarti saya memilih Poltekip waktu saat itu, tahun 2019. Nah, ketika seleksi administrasi udah selesai, ini disclaimer dulu ya. Jadi masing-masing tahapan di seleksi Poltekip itu tahun 2019 kemarin, itu masing-masing tahap itu digugurkan. Tapi yang terbaru adalah 2 tahap. Dan nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian ketika seleksi administrasi selesai, baru ada namanya seleksi verifikasi data dan tinggi serta berat badan. Jadi untuk masuk Poltekip itu seleksi administrasinya diverifikasi lagi secara offline. Kalau saya kemarin di kampus Gandul Depok, kita kasih dokumen yang kita upload di seleksi administrasi kemarin, dan kita akan diukur tinggi dan berat badannya sesuai atau tidak. Pada tahun 2022 kemarin, untuk taruna itu minimal tingginya 170 cm
dan untuk taruni itu minimal 160 cm. Jadi untuk calon taruna ataupun calon taruni yang tidak sesuai atau lebih rendah berat tinggi badannya ketimbang persyaratan, maka akan langsung dinyatakan gugur. Kemudian berat badan juga disesuaikan. Yang obesitas itu akan digugurkan. Karena untuk menjadi seorang taruna, look atau penampilan itu salah satu yang sangat dinilai. Dan ketika memasuki tahapan calon taruna atau taruna tingkat 1, maka fisik juga akan digembleng. Ketika masuk ke taruna Poltekkit tidak tahan, maka akan disalahkanlah sekolah dinasannya ketika kita menseleksinya tidak bagus atau tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Dan pastinya untuk verifikasi tinggi dan berat badan itu bisa kalian ancang-ancang yang kemudian kalian bisa siapkan, terutama di berat badan bisa kalian sesuaikan. Kemudian untuk yang ketiga, setelah verifikasi tinggi, berat badan serta administrasi, kita masuk ke tahap SKD atau seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar ini pada tahun 2019 kemarin itu dilaksanakan di BKN Pusat yang ada di Jakarta. Tapi saat masa COVID kemarin, masa coronavirus kemarin, seleksi dilakukan di masing-masing kantor wilayah, di masing-masing BKD yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Yang kemudian di ranking atau siapa yang memenuhi standar minimal dari kompetensi dasar yang telah disesuaikan oleh Politeknik Ilmu Masyarakatan. Itu akan di ranking ya teman-teman. Pada tahun 2020, 2021, 2022 masih dengan tahap yang sama, yaitu tahap rankingan. Jadi SKD akan di ranking sebesar kalau nggak salah 900 sampai 1000 orang yang kemudian yang rankingnya tidak masuk di dalam rankingan tersebut, maka akan dinyatakan gugur dalam seleksi kompetensi dasar. Kemudian setelah SKD masuk ke tahap tes kesehatan. Tes kesehatan ini pengalaman saya itu terbagi menjadi 3. Ada tes kesehatan gigi dan mulut yang notabene akan diperiksa seluruh mulutnya, seluruh giginya, berkarang atau tidak, berlubang banyak atau tidak, kropos atau tidak, ada penyakit atau tidak, itu bakal diperiksa. Kemudian setelah gigi dan mulut diperiksa, masuklah ke tahap kesehatan seluruh tubuh. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki diperiksa. Apakah ada tato, apakah ada bintik, apakah ada varises, apakah ada varikoke, apakah ada penyakit-penyakit dalam yang mungkin saat nanti menjalani pendidikan itu membahayakan dirinya sendiri. Sehingga tes kesehatan ini merupakan salah satu momentum yang luar biasa untuk untuk melihat standar minimum bagaimana menjadi seorang taruna Poltekkit yang tahan akan pendidikan yang akan dijalani nanti. Kemudian yang ketiga akan dites mata. Nah, tes mata itu nanti kita akan melihat huruf atau angka dengan jarak tertentu yang diselenggarakan oleh Poltekkit. Kalau nggak salah jaraknya sih 10 meter kalau nggak salah ya. Jadi kita bakal ditutup sebelah mata kanan, sebelah mata kiri. Jika kita dapat menjawabnya dengan normal, maka kita dinyatakan sehat. Nah, setelah kita melaksanakan tes kesehatan, kita masuk kepada tes kesemaptaan. Tes kesemaptaan seperti yang saya sampaikan tadi, itu kita condongnya ke Polri ya teman-teman. Jadi ada tes lari tes lari 12 menit. Kalau bisa untuk taruna masuk ke 6 putaran, kalau taruni masuk ke 5 putaran. Kemudian untuk selanjutnya ada tes pull up yang minimal yang dengan nilai 100 adalah 17. Kemudian nilai push up yang kalau nilai 100 adalah 41 kalau nggak salah. Dan sit up itu nilai 100 adalah 40. Yang kemudian terakhir adalah tes saturan. Tes saturan yaitu lari angka 8 secepat-cepatnya. Setelah tes MAPTA, nyatakan lulus tes MAPTA, lanjut ke tes psikologi. Pada tahun 2019 kemarin, pada tahun 2019 kemarin, tes psikologi itu dibagi menjadi 2. Ada tes psikologi tertulis dan ada tes psikologi wawancara. Tes psikologi tertulis itu tes-tes psikologi yang kita bisa pelajarin sebenarnya. Entah itu di tes-tes psikologi yang dilaksanakan oleh Polri, ataupun sekolah kedinasan lain, ataupun juga tes psikologi yang dilaksanakan oleh psikolog. Nah, di situ kita kalau mengerjakan berbagai soal, berbagai rintangan psikolog, itu selama 4 jam. Dan
itu berbagai paket soal psikologi kita kerjakan. Tes psikologi ini memang bisa dipelajari, namun ketika kita tidak konsisten dalam menjawab, itu maka akan mengurangi penilaian kita dari psikologi. Karena psikologi yang diinginkan oleh Poltekip atau sekolah kedinasan, atau yang kemudian menjadi nanti aparat sipil negara, adalah tes psikologi yang dinyatakan normal secara hati nurani dan pikiran. Tes psikologi ini berfungsi untuk memungkinkan ASN-ASN masa depan adalah ASN-ASN yang sehat. Yang lulusan Poltekip adalah lulusan yang berpotensi menjadi pemimpin yang psikologinya itu harus wajar dan baik. Kemudian setelah tes psikologi tulis, masuk ke tes psikologi wawancara. Tes psikologi wawancara ini dites oleh seorang psikolog yang kemudian kita akan menjawab berbagai pertanyaan yang mencakup berbagai pertanyaan psikologi yang ditanyakan oleh psikolog. Entah itu yang dinilai bukan cuma jawabannya aja sih. Bukan cuma jawaban, tapi mimik wajah, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata, itu juga dinilai dalam psikologinya. Nah, jawaban kalian harus tegas dan harus yakin terhadap jawaban psikologi yang akan ditanyakan oleh psikolog nanti. Kemudian yang terakhir ada tes WPFK. Nah, tes WPFK atau biasa kita sebut tes wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan. Ini merupakan pantohirnya lah dalam artian ya kan. Penentuan tes akhir. WPFK ini kita akan diwawancarai oleh 2 pejabat yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2 pejabat tersebut akan menanyakan kepada kita hal-hal apa saja yang ingin mereka tahu dan membuat mereka bisa yakin dengan jawaban-jawaban teman-teman. Jadi ketika ditanya, yakin aja, modal yakin aja, dan jujur, dan pastinya sampaikan yang baik-baik ya teman-teman. Dan kemudian ketika tes WPFK itu, kita juga dilihat bentuk postur tubuh kita seperti apa. Kemudian bakat kita seperti apa. Tolong tampilkan bakatnya. Terus kita diminta untuk PBB atau LKBB. Kita coba langkah tegap maju, hadap kanan, hadap kiri. Apakah udah bagus atau belum? Nah, kemudian teman-teman di WPFK ini semoga menjadi alasan bagi teman-teman untuk dapat berprestasi sebelum tes WPFK nanti. Karena di tes WPFK ini, semakin banyak teman-teman membawa piagam dan diserahkan kepada tim penguji, maka semakin tinggi nilai yang teman-teman dapetin. Yakin aja. Karena saya punya pengalaman. Ketika saya masuk Poltekip dan WPFK, saya membawa berbagai sertifikat, 40-50 sertifikat. Yang kemudian saya tidak dites lagi. Karena menurut wawancara, saya sudah bagus. Dan piagam-piagam saya sudah membuktikan kalau saya tidak perlu menampilkan apa-apa lagi. Yang kemudian saya sarankan kepada teman-teman, ketika tes WPFK nanti, jangan lupa membawa piagam sebanyak-banyaknya. Piagam apapun, mulai dari kecil, TK, SMP, SMA, semuanya dibawa aja. Itu insya Allah mendapatkan nilai tambah bagi penguji. Itu saja sih untuk tes-tes dari Poltekip. Lumayan panjang, lumayan berkali-liku, tapi ketika dinyatakan lulus, namamu ada di sana, maka bahagianya tidak ketulungan. Ketika kalian ada di sana, mungkin saja kalian bisa syukur saking bahagianya kalian lulus di Poltekip. Betul banget Kak. mungkin yang dirasakan juga buat teman-teman yang sudah lolos, yang kemarin lolos, dan dari sekolah Indonesia lain juga sama yang dirasakan kalau sudah lulus. Oke Kak, pertanyaan berikutnya. Kak Ibnu izin bertanya hal-hal apa saja yang membuat gagal kesehatan. Tadi udah dibahas Kak ya, yang membuat hal yang kesehatan ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Kak, untuk AIM minimal tinggi badan berapa ya? Oh, 170 tinggi badan untuk taruna. Untuk taruni 160 cm. Oke, sudah dijawab. Pertanyaan berikutnya Kak. Dulu Kak Ibnu skor SKD-nya berapa? Dan tipsnya untuk latihan SKD-nya bagaimana Kak? Oke, kalau skor TKD saya lupa, tapi saya ingat rinciannya. Jadi untuk TWK saya itu ada di angka 110. Kemudian untuk TIU-nya di angka 105. Kemudian di TKP-nya ada di angka 154. Jadi totalnya berapa tuh?
315, 369 berarti. Saya di angka 369. Oke, siap. Cukup lumayan ya Kak ya. Karena Oke. waktu di tahun 2019 itu soalnya masih 100, dan kemudian itu sempat trending topik di mana banyak sekali ternyata yang gugur bagian TKP. Setelah teman-teman tahu TKP ada, tapi dites insya Allah teman-teman belajar. Siap. Berarti betul ya. Ya. Bagi teman-teman yang mau ikut SKD tryout-nya boleh nih. Boleh, Ini Bang. sangat berfungsi dan sangat berguna banget ya. Apalagi tryout-nya gratis. Langsung DM saja ke Wimbledon Newtonsik bagi mau ikut tryout gratisnya. Nah, pertanyaan berikutnya Kak Ibnu nih. Gimana cara mengatur waktu buat mempersiapkan tes-tes yang ada? Soalnya pulangnya sore dan banyak tugas-tugas Kak. Terima kasih. Silakan dijawab Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sungguh luar biasa. Jadi untuk tahap persiapan itu kalau saya sih lumayan terjadwal. Jadi ketika teman-teman ingin berusaha membuat jadwal yang sesuai, saya sarankan sih teman-teman bagi dua hal aja. Yang pertama olahraga, yang kedua belajar TKD. Nah, TKD ini diselingi belajar psikologi juga ya. Jadi yang saya terapin adalah setiap hari diseling waktu atau tiap malam itu saya harus banget ngerjain soal TKD. Minimal satu paket TWK, TIU atau TKP. Itu setiap hari. Yang pastinya kalau teman-teman bayangin, wah berarti lumayan banyak juga ya soal-soal yang dijawab. Benar. Karena yang saya lalui atau yang saya pernah lakuin itu ternyata memudahkan saya di tes TKD kemarin. Ternyata faktanya tes TKD itu merupakan tes yang ketika kita perbanyak banget soal, insya Allah nanti ketika tes bakal muncul. Jadi semakin banyak kita belajar soal TKD, maka itu akan memudahkan kita untuk menjawab di seleksi kompetensi dasar nanti. Karena ternyata soalnya itu aja, tapi memang bang soalnya banyak banget. Nah, ketika kalian banyak banget mengerjakan berbagai soal yang ada, kalian pasti bisa mendapatkan memori yang bisa menjawab soal-soal di SKD nanti. Saya yakin itu. Kemudian yang kedua, pada soal TKD itu, ketika menjawab, jangan pernah sekali-sekali melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Kalau mau, teman-teman belajar aja dulu, baru ngerjain tugas. Baru ngerjakan soal. Ketika soalnya udah selesai, baru lihat kunci jawaban. Itu menjadi pengalaman yang luar biasa ketika kalian mendapatkan rasa sakit berkali-kali. Kalian udah jawab nih, capek. Kemudian ternyata lihat kunci jawaban, salah. Nah, itu menjadi menjadi brainstorming juga gitu, menjadi gertakan bagi diri sendiri. Dan terus kalian nilai setiap kalian mengerjakan paket soal. Coba deh, misalnya kalian mengerjakan 30 soal TIU. Terus udah selesai, kemudian lihat kunci jawabannya, ternyata nilainya sekian, terus kalian kecewa. Terus kalian bakal belajar lagi untuk mengerjakan soal berikutnya yang lebih nilainya kalian tuntut lebih. Nah, disitulah yang membuat kalian mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa mengenai tes kompetensi dasar. Kemudian jadwal yang kedua itu jadwal olahraga. Kalian gimana pun caranya, olahraga itu tidak ada yang instan, teman-teman. Targetin lari 12 menit dengan jumlah meternya adalah 3.000 atau 3 kilo. Itu perlu latihan berbulan-bulan. Nggak bisa sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu. Nggak bisa. Bisa kalau kalian sebelumnya sudah latihan. Tapi ketika kalian ingin mempersiapkan, aturlah jadwal sebaik mungkin. Itu saran saya. Benar-benar. Karena olahraga itu cukup riskan. Dan ketika kalian sudah coba nih di bagian tes mata, sebelum atau prates mata ya, kalian coba, ternyata kalian cuma dapat 2.400. Tapi percayalah ketika tes, kalian bisa aja 2.600. Karena semangatnya itu. Tapi ketika kalian nggak pernah latihan, kalian nggak akan mencapai hasil yang maksimal. Pasti, saya yakin itu. Dan saya pastikan itu. Karena ketika kalian ingin masuk ke tes mata,
maka kalian udah siap capek untuk olahraga. Karena tes mata itu salah satu hal yang apa ya? Hal yang selalu disorot di setiap sekolah kedinasan yang ada. Ketika nilai SMAPTA-nya tinggi, maka kan disorot kayak, wih sekolah, wih tes SMAPTA-nya tinggi nih, tes SMAPTA-nya tinggi, wih pull up-nya 20 nih, wih ternyata larinya bisa 3.200 meter nih. Nah itu tuh yang menurut saya harus dilatih setiap hari. Kalau saya jadwalnya adalah setiap hari itu olahraga. Entah itu lari, entah itu renang, entah itu nge-gym, coba aja olahraga. Apapun itu, yang penting bergerak. Entah itu kesehatan jantung ataupun otot. Jadi ketika kita tes, itu kita udah start lebih dulu dengan kondisi fisik yang luar biasa. Nah, dua hal itu yang menurut saya perlu banget dipersiapkan. TKD dan kesmaptaan. Sisanya itu bakal mengikuti. Contoh, misalnya tes kesehatan. Tes kesehatan. Kalian bisa aja cek up dulu. Kemudian apa yang kurangnya? Misalnya gigi kurang lurus. Atau ada varises, silakan suntik. Atau mungkin mukanya terlalu berjerawat banget. Tolong diobati dulu. Nah, hal kayak gitu kita bisa melakukan pencegahan atau perbaikan sebelumnya. Dan itu bakal mengikuti. Ketika kalian melakukan program kesehatan di tes mata itu, kalian pasti akan makan makanan yang lebih sehat, olahraganya juga teratur, itu bakal meningkatkan kondisi fisik atau kesehatan kalian sendiri gitu. Atau tes psikologi, itu ada selang-seling kok di bagian tes kompetensi dasar. Kalau misalnya kalian beri buku TKD, di bagian akhir paket, itu pasti ada berbagai soal psikolog atau psikologi. Yang kemudian itu juga mencakup tentang tes psikologi yang ada di tes Poltekkip nanti. Untuk wawancara, berlatihlah banyak-banyak ngomong, public speaking, dan cobalah jujur kepada diri sendiri. Raih prestasi, dan sebutkan prestasi kalian dengan bangga. Raihlah banyak-banyak hal yang kalian capai dalam hidup, kemudian kalian sampaikan kepada wawancara nanti. Dan insya Allah ketika kalian yakin, semangat menjawabnya, maka kalian akan mendapatkan nilai maksimal. Gitu, Mas. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya, Kak. Lanjut lagi. Tarik napas dulu, Kak. Cukup jelas banget ya penjelasannya. Detail. Amin. Jadi, teman-teman jangan sampai kelewat. Karena ini cukup detail banget. Dan tidak ada pengulangan. Kalau pengulangannya nanti direkaman. Oke. Pertanyaan berikutnya, Kak. Kalau jalur pegawai, maksimal umur berapa, Bang? Emang ada jalur pegawai, Kak? Ya, jadi untuk Poltekkip sendiri itu jalur itu ada dua ya teman-teman. Ada umum, ada jalur pegawai. Nah pegawai ini adalah mereka yang telah bekerja di lingkungan pemasyarakatan, entah itu di lapas, di rutan, rebasan ataupun bapas, yang bisa terdaftar ke Poltekkip. Kalau nggak salah itu maksimal umurnya 25 tahun. Tapi 25 tahun. Tapi jika saya salah mohon dikoreksi. Kemudian kalian bisa cek aja di persyaratan yang ada di catat.kemenkumham.go.id. Nah, di situ sudah jelas berbagai persyaratan yang ada, bisa dibaca saja. Tapi kalau nggak salah untuk yang pegawai itu umur 25 tahun. Begitu, Mas. Oke, berarti ada ya untuk pegawai ya? Ada. Batas maksimalnya 25 tahun. Oke, terus pertanyaan berikutnya, mengapa di Poltekkip tidak ada kuota daerah setiap provinsi? Padahal dengan adanya kuota daerah per provinsi, ini kan pembinaan dapat menyesuaikan budaya daerah masing-masing. Waldo, ini harusnya nanyanya langsung ke kementeriannya ya kayak. Tapi insya Allah bisa jawab, Mas. Oke, siap, boleh. Kenapa sih Poltekkip tidak mengambil kuota daerah, tapi mengambil kuota pusat? Itu merupakan pertanyaan yang sering saya dapetin mulai dari Catar sampai saya sekarang Taruna Reda atau Taruna tingkat 4. Menurut saya, Poltekkip adalah sekolah kedinasan yang bertugas untuk mencetak kader pemimpin. Layaknya seorang perwira polisi, perwira TNI, kami diciptakan menjadi perwira pemasyarakatan. Sebagai perwira pemasyarakatan yang lulus dengan pangkat golongan 3A, kami dituntut untuk dapat memimpin di daerah manapun, di tantangan manapun, dan kami bisa dan harus bisa melaksanakan dan menjawab berbagai tantangan yang itu bukan daerah kita gitu, yang itu juga bukan daerah kita. Nah disitulah, dan yang ditugaskan
kepada kami adalah memimpin pemasyarakatan ke depan. Memimpin pemasyarakatan ke depan, kalau hanya di daerah, itu tidak ada perkembangan pemikiran atau tidak ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita jauh lebih baik. Karena budaya-budaya itu, Mas. Budaya-budaya dari Sabang sampai Merauke yang jauh, bukan jauh sih, dari Sabang sampai Merauke yang berbeda-beda, yang membuat kita tetap beradaptasi, bisa beradaptasi dengan berbagai permasalahan yang complicated atau permasalahan yang lengkap, kompleks, dan apakah kita bisa menjawab tantangan tersebut, apakah kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut di daerah A, di daerah B, dengan manusia yang seperti A, seperti B, seperti C. Nah, itulah tantangan dari lulusan Taruna Poltekip yang kemudian menjadi perwira pemasyarakatan. Nah, di situ kami punya tuntutan, atau disitulah kami dilatih di sini. Jadi seorang pemimpin yang bagaimanapun seorang pemimpin pasti bisa melaksanakan tugasnya dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya dimanapun dan kapanpun. Dan itu kita sudah condong juga kepada pencetakan pemimpin yang ada di pihak kepolisian atau di pihak TNI. Mereka juga menggunakan kuota pusat, gitu, yang kemudian akan ditempatkan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya adalah orang Kalimantan, Mas. Saya orang Kalimantan Selatan. Ketika saya lulus dari Poltekip, sangat sedikit celah untuk saya bisa kembali ke Kalimantan Selatan. Bisa saja saya ke Sulawesi, bisa saja saya ke Bali, bisa saja saya ke Sumatera, bisa saja saya ke Jawa. Dengan kultur yang berbeda dari saya di Kalimantan. Kemudian apakah saya bisa menyerah dengan keadaan? Apakah berbagai ilmu yang saya dapatkan di Poltekip itu bisa tiba-tiba turun begitu saja? Kan jawabannya adalah tidak. Nah, ketika pemasyarakatan punya berbagai permasalahan, karena Poltekip yang diciptakan untuk menjadi kader pemimpin pemasyarakatan pasti bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Itu sih, Mas, yang saya lihat dari Poltekip. Siap, betul, itu sudah jelas ya teman-teman semua. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Kak, saya mau tanya, untuk jurusan STTD itu apakah sama seperti Poltekim? Jelas beda ya Kak ya? Gak usah dijawab Kak. Sudah pasti jelas itu, Ya. beda-beda. Kayak izin bertanya Kak, apakah masuk Poltekip wajib punya sertifikat bela diri? Oke, baik, saya jawab ya. Masuk Poltekip itu kayak apa ya bahasanya? Banyak isu yang beredar. Kalau masuk Poltekip harus bisa bela diri. Harus memiliki berbagai sertifikat Kempo, silat, taekwondo, dan sebagainya. Bukti nyata adalah saya tidak punya satupun sertifikat bela diri. Sertifikat yang saya tawarkan adalah sertifikat organisasi, sertifikat perlombaan pidato, puisi, orasi, karya tulis, dan sebagainya. Tidak ada satupun sertifikat saya tentang bela diri. Bahkan sertifikat saya banyak juga di bagian olimpiade, yaitu olimpiade matematika dan lain sebagainya. Dan saya bisa lulus gitu. Jadi kalian tidak punya sertifikat bela diri, belum tentu kalian tidak lolos. Karena sertifikat bela diri tidak ada di peraturan atau tidak ada di surat edaran Poltekip dan Poltekim juga untuk kalian bisa wajib bela diri. Tidak ada. Tapi ketika kalian punya sertifikat bela diri misalnya, kalian bisa tampilin jurus bela diri kalian di depan pewawancara di BPMK nanti. Atau kalian bisa orasi, tampilin orasi itu. Atau kalian bisa ajan, tampilin ajan di depan pewawancara itu. Jadi bukan suatu keharusan teman-teman punya sertifikat bela diri. Sertifikat apapun pasti diterima oleh Poltek. Itu, Mas. Baik ya. Ya, itu sebagai penunjang saja kayak agar poinnya itu tambah besar ya. Jika Benar. punya apa, kalau nggak punya ya tidak usah dipaksakan. Mungkin ada sertifikat lain seperti Kakak yang tadi sebutkan. Oke, ya pertanyaan berikutnya Kak. Boleh, Faktor apa yang menggugurkan saat pantukir? Oke, baik. Terima kasih, Mas, atas pertanyaannya. Kalau faktor-faktor yang menggugurkan kita di pantohir adalah nilai akhir pastinya. Jadi, nilai-nilai dari tes kesemataan, tes psikologi, kemudian terakhir wawancara, pengamatan fisik, keterampilan,
bagaimana kalian menampilkan sertifikat kalian dengan berbagai prestasi. Nah, itu bakal diakumulasi gitu, bakal dikumpulin, dan nanti pasti bakal di ranking. Siapa yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dan faktor paling tinggi sebenarnya bukan di patohirnya, tapi di bagian TKD-nya kalau menurut saya. Karena pengalaman saya di Poltekip waktu tahun 2019 itu 95% calon taruna gugur di tes kompetensi dasar. Itu harus ditulis tuh, kayak 95% gugur di tes kompetensi dasar. Lanjut ke WPFK pesertanya sedikit. Dan yang kami gugurkan sedikit. Begitu juga tahun 2020, 2021, 2022. Banyak sekali, ribuan, belasan ribu gugur di tes kompetensi dasar. Jadi saran saya kepada teman-teman, tes kompetensi dasar benar-benar dipelajarin. Coba deh tanya mantan-mantan calon pendaftar sekolah. Pasti yang paling susah itu tes kompetensi dasar. Tapi ketika nanya di Pantohir, faktor yang paling menggugurkan adalah keseluruhan nilai. Ketika kalian bisa mencapai berbagai nilai, semua tahap seleksi dengan nilai maksimal, maka insya Allah mas dan mbak yang mau jadi taruna Poltekip itu bakal lulus, yakin mas, mbak. Gitu mas. Siap, betul sekali. Emang banyak sekali yang saya juga banyak yang dengar juga. Ya, saya kan sering komunikasi dengan sekolah kedinasan lain, baik itu taruna, mahasiswa, ataupun pelajar, itu banyak yang kesulitan itu pada proses seleksi kompetensi dasar dan banyak menggugurkan. Gitu. Nah, bagi teman-teman semua harus terus fokus di situ. Bisa juga ikut tryout-nya, bisa ikut bimbelnya agar lebih teratur lagi, langsung DM saja ke Bimbel San Newton Sik. Oke Kak, ke pertanyaan berikutnya Kak. Boleh. Banyak mas. Kak yang bertanya. Boleh mas. Masa kasih calon taruna Poltekip berapa lama Kak? Gimana mas? Putus-putus. Masa basis calon taruna Poltekip berapa lama? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk masa basis, pengalaman saya tahun 2019, tahun 2020 itu sekitar 1-2 bulan. Jadi masa basisnya itu dibagi menjadi 3 tahap lah ya. 3 tahap. Yang pertama prabasis. Prabasis itu diasuh oleh prabasis itu diasuh oleh pembina-pembina di Poltekip dan juga oleh senior-senior di Poltekip, senior taruna. Kemudian ketika prabasis sudah selesai, masuk ke basis. Basis ini kemarin saya di Makobrimob di Bogor. Kemudian ketika basis di Makobrimob sudah selesai, masuk lagi ke pos basis gitu atau setelah basis. Di kampus lagi, dibina lagi oleh pembina dan juga senior-senior. Jadi kemarin itu saya sempat merasakan 11,5 lah untuk masa basis sampai dengan pelantikan gitu. Untuk masa basis semangat gitu. Masa basis itu kayak kita tuh start untuk menjadi seorang taruna. Kita benar-benar dibentuk menjadi fisik seorang taruna, muka seorang taruna, sikap seorang taruna, dan pemikiran seperti layaknya seorang taruna. Jadi masa basis itu mungkin banyak yang terkejut nanti. Tapi itulah merupakan sebuah proses kehidupan. Tidak ada yang mudah untuk mencapai suatu keberhasilan. Yap. Itu ekosistem kayak adaptasi. Bagaimana teman-teman di sini siap dalam kondisi apapun pada saat nanti sebagai taruna. Benar. Oke Kak. Di sini ada yang bertanya mengenai bimbel. Ini pertanyaan buat saya kayaknya nih. Mengenai bimbel, apakah ada jaminan untuk lolos? Nah, pertanyaan ini boleh langsung di chat ya, DM langsung ke IG kami, yaitu. Kalau menurut saya sih, kalau jaminan lolos itu kayaknya gak usah bimbel ya, langsung aja bayar berapa. Gitu. Tapi sekarang kayaknya zaman sekarang agak susah ya kalau untuk sekolah kedinasan ini untuk jaminan kayak gitu. Harus kerja keras ya kayak. Keras. Karena kita tidak pernah mengkhianati. Siap, betul.
Oke Kak, ke pertanyaan berikutnya. Di kampus Tangerang itu ditempati taruna tingkat berapa dan di Gandul itu berapa? Bisa Baik, dijawab. mulai per Januari tahun 2023 sekarang, untuk di kampus Tangerang itu ditempati oleh taruna tingkat 4, tingkat 3, dan juga tingkat 2. Dan untuk di kampus Gandul itu ditempati oleh tingkat 1, atau sekarang masih masa basis oleh calon taruna angkatan 57. Gitu, Mas. Oke, siap. Udah dijawab ya. Pertanyaan berikutnya. SKD di tiap sekolah kedinasan itu berbeda atau sama ya, Kak? Sama. Sama. Oke. Semua Cukup. tes kompetensi dasar pasti sama. Karena paketnya pasti itu aja. Sistemnya juga dilaksanakan oleh BKN. Dan soal-soalnya pasti sama. Oke. Betul. Yang saya lihat seperti itu. Mungkin lebih ke tipe soalnya. Ada dari TKP sama TWK-nya ada perubahan tipe-tipe soalnya. Nah, itu yang harus dipelajari. Gitu, bener, Mas. Betul, sama rincian dari TKP-nya ada materi yang tambahan. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa catat penerimaan tahun 2002 basisnya di tahun 2023? Maksudnya gimana nih, Kak? Paham Kak pertanyaannya? Baik. Jadi mungkin yang bisa saya jawab adalah karena rangkaian tes kami itu cukup lama. Cukup lama. Seperti yang saya sebutkan tadi. Itu bahkan sekolah kedinasan lain itu tidak sekomplit itu biasanya untuk tesnya. Nah, kemudian untuk Poltekkip sendiri memang mulai semesternya itu Januari. Kalau kalau sekolah kedinasan lain atau universitas lain yang umum gitu, mulai semester bulan Juni atau Juli kan, Mas. Nah, kami mulai semester itu bulan Januari. Karena mungkin kita masuknya ke visi kami. Kami itu visinya sudah masuk ke standar internasional. Jadi, untuk kurikulum kami dimulai pada bulan Januari. Gitu, Mas. Makanya kalau Mas sadar, saya itu kan sekarang semester ganjil. Semester 7. Harusnya sekolah lain atau universitas lain bulan Januari, Februari, Maret itu kan sudah genap. Nah, di situ beda dan Poltekkip. Semesternya dimulai pada bulan gitu. Oke, siap, Kak. Ini ada mengenai sertifikat, Kak, bertanya. WFK atau tes keterampilan pidato bisa nggak, Kak, walaupun nggak ada sertifikatnya? Bisa banget. Jadi kalau misalnya nggak ada sertifikatnya nih, terus ditanya, kamu bisa kalian apa? Bilang aja pidato, bilang aja orasi. Terus nanti bakal disuruh nampilin. Tapi biasanya yang saya tanya-tanya atau yang saya teliti, biasanya yang tampilan adalah sesuai. Jadi sertifikat yang dikasih apa? Sertifikat yang dikasih kalian apa? Nah di situ teman-teman bakal di apa bahasanya? Bakal disuruh nampilin. Bener nih bisa silat gitu. Bener nih bisa pidato, tampilin dong gitu. Bener nih bisa ajan, tampilin dong gitu. Karena sesuai sertifikat yang apa wawancara itu pegang. Gitu. Kak. Pertanyaan berikutnya, Kak. Ya. Apakah sertifikat PPI bisa dilampirkan, Bang? Dan apakah menambah peluang? Bisa banget. Bahkan juga nambah peluang. Pastiin teman-teman bawa sertifikat sebanyak-banyaknya. Jangan khawatir, ini bakal nambah nilai nggak ya? Bakal nambah nilai nggak ya? Jangan berpikiran seperti itu. Dengan banyaknya sertifikat kalian bawa nanti, itu udah menunjukin seberapa berkualitasnya Anda dengan berbagai sertifikat yang Anda bawa. Oke, baik, Kak. Nah, mungkin tahun 2000 kemarin kan 2022 ya, yang pandemi itu kan ada yang rayon, ada yang berpusat nih tesnya. Nah, apakah tahun 2023 juga sama? Apakah tetap di daerah atau rayon? Baik, kalau untuk informasi seperti itu belum tahu ya, karena itu kebijakannya pastinya kami menunggu dari Kemenkumham, Poltekkip itu sendiri. Nah terus kalau merujuk kepada sebelum-sebelumnya pada tahun 2019, 2018, 2017 yang belum ada pandemik, yang sekarang pada tahun 2023
PSBB udah dicabut, sepertinya akan dipusat kembali. Tapi yang saya sampaikan tadi itu tidak 100% ya teman-teman. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan data. Kenapa kemarin bisa di daerah masing-masing? Karena COVID itu teman-teman. Jika tidak ada COVID, maka tahun-tahun sebelumnya ketika normal semuanya berada di pusat untuk tesnya. Gitu Mas. Baik, oke. Betul banget ya. Jadi tunggu tanggal mainnya mengenai informasi seperti itu. Kalau tahun 2022 di 9 April, tahun 2023 kita lihat di tanggal berapa dan bulan berapa. Ya, Kita benar. agar nggak ketinggalan informasinya. Oke, ke pertanyaan berikutnya Kak. Apakah wawancara untuk Poltekip menggunakan bahasa Inggris? Dijawab Kak. Baik, bahasa Inggris tidak wajib, tidak harus. Tapi menurut pengalaman saya ditanya sama pewawancaranya, kau bisa berapa bahasa? Siap, saya bisa 2 bahasa Pak, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya pasif atau aktif? Saya semi aktif Pak. Coba sampaikan perkenalan diri, cukup perkenalan diri. Yaudah saya sampaikan. Hello, good afternoon. Let me introduce myself. My name is Ibnu Rifsyad. I'm from Playhari Sport Borneo dan lain sebagainya. Dan hanya itu yang ditanya. Kemudian itu menurut saya sih menjadi rasa penasaran aja kepada pewawancara, dari pewawancara kepada peserta. Jadi misalkan bisa bahasa Rusia nih, ya udah ditanya, coba dong bahasa Rusia gitu. Tapi wajib tidak. Tapi apakah dapat pertambahan nilai? Pasti dapat pertambahan nilai. Siap, itu Kak ya jawabannya ya. Kalau yakin bisa sampaikan, kalau nggak yakin jangan. Itu sama aja nanti bunuh diri juga Kak ya. Ya benar. Kalau saya yang penting basicnya ada gitu kalau seandainya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kak Akip sewaktu pendidikan ke Lapas Nusa Kambangan itu ngapain ya Kak? Baik, bisa saya jawab. Pertanyaan yang bagus. Jadi nanti saya Taruna Wareda tingkat 4 pada bulan Mei akan melaksanakan magang ke Nusa Kambangan. Nah, untuk teknis magangnya itu berpacu pada senior kami angkatan 53 yang baru saja lulus. Itu ya kita magang seperti layaknya magang. Kita bakal bekerja atau mencari pengalaman di lapas yang ada di Nusa Kambangan. Nah, di situ nanti kami diserahkan kepada pejabat lapas yang ada di Nusa Kambangan. Untuk program-programnya pastinya diatur oleh pejabat-pejabat lapas yang bersangkutan. Entah itu nanti ada kesemaptaan, entah itu nanti ada penjagaan pos, entah itu nanti di bagian administrasi, dan lain sebagainya. Yang notabene kami magang aja gitu, tapi di Nusa Kambangan. Gitu Mas. Siap, betul. Praktek kerja langsung ya Kak ya. Nah, di sini juga menanyakan mengenai STMKG. Kalau STMKG nanti boleh langsung nanti di BIM Lestari Tonsik akan buat videonya apa saja mengenai STMKG. Sebenarnya pertanyaannya STMKG ini apa? Maksudnya apa? Coba diperjelas lagi pertanyaannya. Oke, ke pertanyaan berikutnya Kak. Izin bertanya Kak, setiap provinsi biasanya berapa kuota untuk taruna? Tadi udah dijawab Kak ya, kuotanya kuota nasional Kak ya? Betul. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Saya cari dulu Kak ya. Kayaknya di bawah nih. Nah ini, izin tanya Kak, batas umur Poltekip apa benar 23 tahun? Bisa dijawab Kak. Kalau nggak salah benar. 20 tahun per Juni kalau nggak salah. 22 tahun atau 23 tahun. Ada kok di persyaratan catat.kemenkumham.go.id. Pak, kemarin itu saya lulus tahun 2019, langsung daftar 2019. Umur saya waktu itu mau ke 8 tahun. Jadi kayak tidak terlalu memperhatikan gitu. Tapi kalau nggak salah sih 22 tahun sih Mas. Arah-arah 23. Kita 10 tahun.
Oke, berarti tetap ya. Itu sekitar segitu, tapi nanti tunggu tanggal mainnya Kak ya. Ya, benar. Tetap pastinya kapan. Ya, Itu perkiraan saja dan persiapan dulu. Terus tanya juga nih, kalau tidak punya sertifikat pendukung gimana Kak? Ya nggak apa-apa. Ya Kak ya? nggak apa-apa. Uh-uh. Sertifikat itu penambahan nilai aja, Mas. Nggak wajib. Siap. Oke. Kenapa catat? Oh ini udah dijawab tadi. Kakak berapa kali daftar Kak? Sekali. Langsung Sekali. sekali berarti langsung masuk ya? Ya, langsung masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tadi udah dijawab. Pertanyaan berikutnya, SKD di tiap sekolah kedinasan berbeda atau sama? Udah dijawab juga. Mas, tadi ada pertanyaan menarik, Mas. Saya boleh jawab nggak? Boleh, boleh, boleh. Jadi tadi ada yang bertanya dari Lawe ADP. Izin bertanya, Hmm. kalau mantan ketua OSIS, fit ke BPT atau Senat? Nah, betul nih Nah, Mas, saya bertali ini, artinya saya merupakan ketua BPT atau ketua Badan Perwakilan Taruna. Nah, fun fact-nya, saya merupakan mantan ketua OSIS di SMP dan juga SMA. Jadi saya ketua OSIS di SMP dan saya juga ketua OSIS di SMA. Dan sekarang menjadi ketua BPT. Tapi make sense-nya untuk OSIS itu lebih condong kepada Senat. Karena Senat ini menjalankan fungsi-fungsi eksekutif pelaksana. Sedangkan Badan Perwakilan Taruna itu menjalankan fungsi legislatif. Selanjutnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu Badan Perwakilan Taruna. Jadi kemanapun, tapi kalau kalian mantan OSIS, kemudian mau daftar Senat atau BPT, insya Allah dapat diperlancar. Karena kalian punya pengalaman memimpin suatu organisasi. Gitu. oke, betul. Cukup bagus banget ya. Ternyata berpengaruh banget ya Ya. pengalaman. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Nilai kesemapta Kakak dulu berapa saja Oke. untuk jadi patokan saja? Ya. Untuk lari saya itu 2.710. Untuk push up saya 50. Untuk sit up juga 50. Untuk up saya 17. Untuk saturan saya 19 detik. Udah capek itu saturan. Terakhir ya, capek itu. Nggak bisa lagi. Aha gitu. Tapi saya nih Mas, dari menarik juga nih, Lawe ADP. Boleh, boleh. Lawe ADP. Izin bertanya, apakah tempat orlap, PKL, dan lain-lain bisa dipilih sendiri oleh Taruna? Nah, sepengalaman saya di 3 tempat sekarang, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, saya itu apa ya? Dari tingkat 1 itu namanya orlap, tingkat 2 namanya PKL, tingkat 3 namanya KKN. Itu kami memilih UPT yang ingin kami masukin. Itu dan itu pihak kampus cuma membatasi waktunya saja. Jadi kami sebulan sampai 2 bulan itu melaksanakan orlap, PKL, dan KKN di setiap tingkat. Nah, untuk magang, sini menentukan sendiri. Tapi ketika angkatan saya dan angkatan senior saya kerja, itu dipilihin langsung oleh kampus. Jadi, kami semua magang di Kambangan. Oke. Pertanyaan berikutnya. Nah, dan nyambungnya tadi Kak ya, berarti BPT seperti MPK, Senat seperti OSIS ya Kak? That's right. Benar banget. Itu seperti MPK, seperti OSIS. Oh, di sini juga ada organisasi tambahan. Namanya Poltar atau Polisi Taruna. Itu bergerak di bidang keamanan. Oke. Berarti kayak polisi militer ya Kak? Oke, pertanyaan berikutnya. Setelah lulus, penempatan pertama di Acak dan berapa lama dinas penempatan pertama tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penempatan, dari informasi-informasi senior yang saya dengar, itu pastinya diacak ya. Diacak ke seluruh Indonesia. Tapi ada apa ya? Ada keistimewaan untuk mereka yang memiliki ranking lebih tinggi. Atau kita biasa sebut kayak 10 besar lah gitu. Jadi bisa memilih penempatan yang lebih nyaman, lebih dekat keluarga mungkin, atau ditargetin mau dekat kampus apa gitu.
Nah itu bisa kalau kalian mengumpulkan nilai sebanyak-banyaknya di 4 tahun pendidikan di Poltekip. Tapi notabene Poltekip tarunanya bakal disebar di seluruh Indonesia. Oke, siap Kak. Tadi udah jawab semua ya detail-detailnya mengenai ini. Ada juga nih Kak, dia tahun kemarin sudah nyoba Poltekip dan gagal perankingan. Kuotanya itu sedikit gitu. Nah, mungkin kasih motivasi Kak buat mereka yang kemarin gagal biar nggak patah semangat dan ikut lagi, karena banyak juga mungkin yang tahun ini gagal, dia itu berapa kali gagal, 2 kali, kadang 3 kali lolos Ya, ketiganya. Mungkin kasih motivasi Kak. baik. Ada satu motivasi yang mungkin bisa saya ceritain kepada teman-teman. Jadi ada teman saya, yaitu dari Kalimantan Barat, namanya Andi Akbar. Dia merupakan teman angkatan saya sekarang di Taruna Poltekip. Jadi, dia itu daftar Poltekip sebanyak 4 kali. 4 kali. Dan pada akhirnya, pada tahun 2019, itu masuk di angkatan saya di tahun keempat. Artinya apa? Kalau gagal, coba aja lagi. Tapi ketika kalian menyerah, berarti di situ artinya perjuangan kalian berakhir. Selama masih ada sisa umur, masih ada sisa waktu, tidak ada salahnya mencoba dan berusaha. Ada lagi cerita teman saya, namanya Lutfi. Namanya Lutfi. Muhammad Lutfi. Bukan, Lutfi Pradana kalau nggak salah. Dia itu daftar Poltekip tahun 2019. Barang saya, gagal. Daftar STTD, gagal. Ternyata rezekinya di tahun 2022 baru masuk ke pelayaran STIP kalau nggak salah. Dan dia berhasil mewujudkan cita-citanya sebagai seorang taruna. Dan tidak ada salahnya untuk mencoba kembali. Nah, juga teman saya namanya Rispa. Dia gagal masuk STAN tahun 2019. Tapi dia masuk UGM. Terus dia daftar STAN lagi kalau nggak salah. STAN lagi atau SMKG itu. Dia gagal. Terus dia masuk ke ITB. Kemudian dia daftar STMKG tahun ketiga. Lulus dari Taruna STMKG. Dia udah masuk ke UGM, dia udah masuk ke ITB, tapi tetap berjuang ke sekolah kedinasan dan lulus. Jadi pelajaran yang bisa saya ambil, bisa saya sampaikan pada teman-teman, saya punya yang gagal berkali-kali tapi bisa masuk, bisa lolos. Dengan terus belajar dan memegang teguh cita-cita yang dia pegang, tidak ada salahnya mencoba kembali. Malu itu cuma dalam kalau malu itu cuma dalam angan-angan dan pikiran. Tapi kalau kita berpikir secara sehat, mungkin saja rezeki itu datang di saat yang tepat. Ada yang terakhir, kakak kelas saya. Kakak kelas saya itu dia Tamtama Bintara gagal. Terus daftar Akademi Angkatan Laut, lolos. Nah, rezekinya bahkan yang lebih bagus ternyata. Dia lulusnya nanti sebagai perwira, bukan sebagai Tamtama ataupun Bintara. Nah, di situ teman-teman, yang pernah berhenti mencoba, lagi masih ada kesempatan, ambil semangat. Itu, Mas. Betul. Sangat-sangat bagus sekali Kak. Bahwa banyak sekali contohnya, jangan, dia bilang kayak gini Kak. Kadang itu tetangga ataupun orang lain sering mengolok-ngolok kayak gitu, yang bikin down gitu. Hiraukan saja orang lain Kak ya. Yang tahu diri kamu sendiri. Benar banget. Terus Kakak sekarang di organisasi apa nih di Poltekip? Saya sekarang di organisasi Badan Perwakilan menjabat sebagai ketua. Siap. Ada sedikit pertanyaan lagi dikit aja Kak, habis itu kita langsung penutup. Baik. Di Poltekip ada UKT renang. Gimana Mas?
Di Poltekip ada UKT renang? Ada. Kalau kami menyebutnya olahraga kecabangan ya, Mas. Olahraga kecabangan renang ada. Bulu tangkis ada. Bahkan e-sport aja, Mobile Legends, PUBG itu ada kami. Oke, sudah cukup lengkap semua ya. Banyak sekali sebenarnya Kak yang mau bertanya nih di bawah ini. Bisa di-scroll ke bawah juga. Karena waktunya sudah habis, mungkin Kakak juga ada kegiatan-kegiatan lain. Nanti Enggak, boleh saja pertanyaan-pertanyaan berikutnya langsung aja DM ke bimbel kami, ke IG kami, Bimbel Sanwil Tonsik. Pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab dengan cukup jelas dan ringkas. Dan langsung saja Kak penutup mungkin yang lebih ke bombastis ya Kak, agar teman-teman di sini ini dikasih wejangan ataupun kata-kata mutiaranya sebagai penutup dari Kakak. baik. Saya akan closing statement lah ya bahasanya. Uh. Jadi saya punya sedikit gambaran pada teman-teman. Pak, ada saatnya ketika kita itu melihat tantangan yang susah banget dilawan. Tantangan yang susah banget untuk kita coba selesaikan. Itu pasti ada dalam hidup. Tapi sebenarnya Tuhan Yang Maha Esa itu memberikan kepada kita pilihan cuma satu, yaitu bertahan. Cukup bertahan aja dalam masalah. Nah, ketika kalian bertahan, dan pasti berhasil melewatinya. Dan itu sering kita lewati dalam hidup kan. Entah itu kalau kalian masih sekolah, entah itu nanti ada ujian akhir sekolah, atau ada ujian FG gitu. Kalian cukup bertahan aja gitu. Dengan belajar yang maksimal, olahraga yang maksimal, insya Allah kalian bertahan dalam hidup. Dan sebaik-baiknya orang yang bertahan adalah orang yang berani berjuang. Saya yakini ada satu hal lagi nih Mas. Ada satu hal yang saya pegang sekarang. Karena kebanyakan orang-orang itu nyebutkan kalau kita tuh bukan kurang orang pintar, tapi kurang orang jujur. Saya megang tugi ini, kata-kata ini mulai SMP. Dan saya sadar bahwa ternyata nilai itu bukan apa yang tertera di atas kertas. Tapi nilai itu apa yang ada di dalam hati kita. Nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai pantang menyerah, itu ada di dalam hati. Jadi jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang hanya ditulis di selembar kertas. Karena itu tidak menentukan masa depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Mas. Dan kalau misalnya teman-teman mau bertanya lagi, bisa follow Instagram saya di @ibnuharikriset_. Nanti ketika kalian mau bertanya-tanya seputar Poltekip, atau saya sekarang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pemusyawaratan Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia ya, Mas. Jadi Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia itu adalah organisasi yang menghimpun seluruh sekolah kedinasan Indonesia, entah itu IPDN, entah itu STIS, entah itu STSN, entah itu Poltekip, SNED, segala macam. Itu ada namanya Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia. Dan saya sekarang sebagai Ketua Dewan Pemusyawaratan. Dan kalian bisa bertanya itu, dan saya free dalam artian saya selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya nilai itu adalah pertanyaan yang berbobot. Siap. Terima kasih. Siap, berarti ketuanya Kak ya. Oke, lanjutnya nanti kalau seandainya perihal detailnya lagi, kita bisa webinar juga ya Kak ya. Untuk pertanyaan berikutnya. Iya, nanti kita coba untuk ngatur waktu lagi kalau seandainya ada waktu dan kesempatan kita akan berbicara berarti mengenai kalau bisa seluruh sekolah kedinasan Kak. Ya, benar. Siap, gitu. Oke Kak, saya tutup saja. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya buat Kak Ibnu sudah bersedia hadir dan berkomunikasi dan ngasih motivasi buat teman-teman yang sudah live, yang sudah nonton maksudnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak terutama buat Kak Ibnu. Baik, terima kasih banyak Mas. Boleh